Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Jasmine Megan Proborini dari kelas 12 MIA 1. Saya Serli Aulia dari kelas 12 MIA 1. Saya Maulida Putri Hairunisa dari kelas 12 MIA 1. Akan melakukan eksperimen tentang sifat koligatif. Sebelum melakukan uji coba, tentu saja kita harus mengetahui apa itu sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak dipengaruhi jenis zat terlarut, tapi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi partikel dari zat perlarut. Nah, di uji coba kali ini kita akan melakukan pengujian terhadap dua sifat koligatif, yaitu yang pertama, uji coba kenaikan titik didih, dan yang kedua, uji coba penurunan titik beku. Oke, langsung aja kita masuk ke uji coba yang pertama. Kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Berikut adalah beberapa bahan-bahan uji coba kenaikan titik didih. Yang pertama ada 300 ml air, kedua panci, ketiga termometer suhu air, yang keempat kompor, yang kelima 1 sendok makan gula, yang keenam 1 sendok makan garam, dan timer. Yang pertama menggunakan air biasa. Langkah awalnya menuangkan air sebanyak 300 ml ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu taruh panci di atas kompor dan celupkan termometer suhu air sembari menyalakan timer handphone. Kemudian tinggal kita tunggu air mendidih. Air mendidih pada suhu 95 derajat dan pada waktu 1 menit 42 detik. Yang kedua, menggunakan air dan gula. Langkah pertama, masukkan 300 ml air ke dalam panci dan masukkan 1 sendok makan gula, lalu aduk hingga rata. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu letakkan panci yang berisi air gula yang sudah larut di atas kompor. Nyalakan timer dan tunggu hingga mendidih. Air mendidih pada suhu 98 derajat pada waktu 1 menit 58 detik. Percobaan ketiga, tuang 300 ml air ke dalam panci dengan gelas, lalu masukkan 1 sendok garam, aduk hingga larut. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu letakkan panci yang berisi air garam yang sudah larut di atas kompor. Nyalakan timer dan tunggu hingga mendidih. Air mendidih pada suhu 98 derajat Celcius pada waktu 2 menit 13 detik. Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta TF. Harga delta TF ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh sifat zat terlarutnya. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada wadah. Yang kedua 500 gram garam kasar. Selanjutnya ada 2 buah es batu. Yang keempat air secukupnya. Kelima ada susu 100 ml. Yang keenam plastik es. Terakhir kita membutuhkan 4 bungkus nutrisari. Langkah pertama, kita pecahkan es batu, lalu taruh di wadah yang sudah ditaburi garam kasar secukupnya. Selanjutnya, kita aduk garam kasar hingga rata. Setelah itu, kita seduh beberapa bungkus nutrisari dan diaduk supaya tidak menggumpal di bawah. Setelah merata, kita bisa langsung masukkan saja nutrisari dan susu ke dalam plastik es. Setelah semuanya jadi, bisa langsung kita masukkan ke dalam es batu yang tadi sudah dikasih garam dan kita tunggu selama 30 menit. Berikut ini adalah hasil dari eksperimen kita untuk membuktikan penurunan titik beku
yaitu membuat es puter dari es batu dan juga garam kasar. Dan hasilnya, dan selama dilakukan 30 menit jadinya seperti ini. Berdasarkan hasil percobaan tadi, disimpulkan bahwa konsentrasi atau jumlah zat mempengaruhi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku diamati. Jenis zat tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah jumlah zatnya. Jadi, saat kita menuangkan garam ke es batu, garam mengakibatkan penurunan titik beku, sehingga susu dan air akan lebih cepat membeku. Jadi, dapat diketahui dari video tersebut, semakin banyak garam dimasukkan, semakin cepat es mambo ini membeku. Sekian uji coba dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.